الحساب غير منقرمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Nabiyyina insyaallah salihin. Wa a'immati mujtahidin wa ulama al-'alimin wa syaikhina. Syekhina mu'allif hadha al-kitab Syekh Muhammad Hamid al-Kurdi wa Syekhina Ustazina Semoga bi'audhu ya Syekh Hasan Syahri Syekhina Ustazina Syekh Zufri al-Dasar Syekhina Ustazina Mu'allif Sayyidina Al-Kitab wa Syekhina Ustazina Syekhina Al-Abdul Rahman al-Muqaddam Syekhina Ustazina Al-Jali Ibrahim Al-Bida ibn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi kita baca Fatihah. Insyaallah jemaah sekalian, saya mau hajat khitan anak yang 2 insyaallah di bulan Desember. Belum tahu akhir apakah nanti di Januarinya. Karena nanti akan kita hubungi dulu Habib Abdullah bin Ali Al-Atos untuk pembacaan kisah maulidnya. Nanti berikut dengan seluruh tim hadrahnya, sekaligus beliau yang akan saya minta untuk memberikan pesan-pesannya, tausiahnya untuk Abdul Fattah. Semoga ini semua di hajat ini dijawab Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan jamaah sekalian, dalam kesempatan hajat ini dari mulai hari ini dan seterusnya rezeki jamaah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Urusan yang sedang dihadapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kita limpahan rezeki, agar rezeki itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak habis, melainkan bekal terus bertambah. Lihazihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bacaan kita tentang orang-orang yang mulia, hamba-hamba Allah yang mulia, dimuliakan Allah, menjadi pengikut daripada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW, mulai dari para sahabat, keluarga, dan sampai kepada wali-wali Allah yang termasuk di dalamnya para ulama al-amilin yang menyampaikan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Di dalam hadis di sini Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, Allah, ini uslub idrak namanya. Artinya kita harus berpegang kepada Allah, bergantung kepada Allah, kita harus yakin kepada Allah. Fi ashabi, jadi Rasulullah SAW menghubungkan, mengkaitkan para sahabatnya dengan hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa maknanya para sahabat itu adalah mereka orang-orang yang Allah ridhoi. Maka kalau kita menyebut sahabat, kita jawab dengan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Jadi Allah fi ashabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini, kita berpegang kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memuliakan para sahabatnya. Di sini artinya fi ashabi, pada sahabat-sahabatku. Aku di sini adalah Rasulullah SAW. La tattakhizuhum gharadan min ba'di. Jangan kalian menjadikan mereka para sahabatku gharadan, sebagai sasaran, sebagai tujuan fitnahan, hasutan, celaan setelah diriku ini. Dan ini memang nyata. Rasulullah SAW wafat, terjadi perpecahan, terjadi perbedaan pendapat. Baru saja wafat sudah ada perbedaan di mana Rasulullah dikuburkan. Orang-orang Ansor berkumpul memisahkan diri dalam rapat dengan orang-orang Muhajirin. Diberitakanlah orang-orang Ansor sedang rapat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa, mengajak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendatangi orang-orang Ansor. Selain dibahas di mana Rasulullah akan dikuburkan, sesaat setelah Rasulullah wafat, orang Ansor sudah memikirkan siapa yang akan menggantikan, memimpin umat setelah Rasulullah. Maka akhirnya orang-orang Ansor punya tokoh sendiri. Sudahlah tokoh itu yang akan diangkat, dipilih menjadi pemimpin. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang. Akhirnya alhamdulillah mereka itu dibimbing oleh Allah menerima Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi pengganti memimpin umat. Berdasarkan saat Rasulullah mulai sakit, Sayyidina Abu Bakar yang diminta untuk menggantikan sebagai imam salat. Dan kedekatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap diri Rasulullah tidak diragukan lagi. Beliaulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menemani hijrahnya Rasulullah SAW. Beliaulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pertama meyakini peristiwa Isra wal Mi'raj.
Maka akhirnya secara sepakat aklamasi sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin. Selesailah perbedaan, persengketaan. Lalu muncul masalah kedua, di mana Rasulullah akan dikuburkan. Kembali Rasulullah SAW mengingatkan, jangan akhirnya sepeninggalku para sahabatku ini jadi sasaran, disalah-salahkan, difitnah, pendapatnya tidak didengar, tidak dipercaya. Dan itu akhirnya diamalkan oleh orang-orang Ansar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ingat pada satu perkataan Rasulullah, di mana para nabi itu wafat, disitulah nabi itu dikuburkan. Karena Rasulullah wafat di tempatnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, disitulah, di kamar itulah Rasulullah dikuburkan. Lalu muncul orang-orang yang sudah beriman kembali murtad, ingkar. Musailimatul Kadzdzab sudah Islam, tapi setelah Rasulullah wafat, mereka kaum bersama pengikutnya ingkar, tidak mau bayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu orang-orang Islam yang kemudian murtad. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi sasaran fitnah, sampai akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh. Di masa Sayyidina Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Ada Rasulullah katakan, la tattakhizuhum gharadan, jangan kalian jadikan para sahabatku itu sebagai sasaran fitnah, sasaran hawa nafsu kalian semua. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Faman sabba ashabi, siapa orang mencaci sahabatku, fa alaihi la'natullahi, maka bagi dirinya adalah murka Allah, wal malaikati, dan murkanya para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Orang yang mencaci maki sahabatku, Allah murka, para malaikat murka, seluruh manusia beriman murka. Siapa yang mencaci sahabat, menghinakan sahabat? Orang-orang Syiah. Di dalam syahadat Syiah menambahkan, wa ashadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah finnar. Aku bersaksi Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah di dalam api neraka. Itu mereka mencaci maki para sahabat. Apa akibat bagi mereka? Orang-orang yang mencaci sahabat yang Rasulullah SAW gantungkan mereka kepada Allah, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari orang itu sarfan wala adlan, ay an-nafal wal fard. Allah tidak menerima pada dirinya orang yang mencaci maki sahabat ibadah sunnah, ibadah fardu. Sholatnya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, hajinya tidak diterima. Dan tapi memang mereka sholatnya sudah berbeda, dan hajinya mereka sudah berbeda. Mereka bukan haji berkunjung ke Ka'bah Baitullah. Makna haji itu berkunjung ke Ka'bah Baitullah. Makna haj itu adalah berkunjung. Mereka bukan berkunjung ke Makkah Mukarramah, bertawaf di sisi Ka'bah Baitullah. Mereka pergi ke Karbala. Mereka bangun Ka'bah baru. Dan yang mereka panggil, yang mereka seru,
yang mereka tunaikan adalah bukan seruan Allah, panggilan Allah. Siapa yang mereka turuti panggilannya? Bagaimana lafaznya mereka? Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, aku penuhi panggilanmu wahai Husain. Ini sama dengan orang-orang Yahudi yang menjadikan Uzair anak Tuhan, umat Nasrani yang menjadikan Isa anak Tuhan. Ini orang-orang Syiah menjadikan manusia suci Sayyidina Husain mereka jadikan sebagai Tuhan, dengan mereka katakan labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Sudahlah mereka mencaci maki para sahabat, cucu Rasulullah mereka pertuhankan, mereka jadikan sesembahan. Itu perbuatan syirik yang besar. Maka sholat mereka, ibadah mereka yang fardu maupun yang sunat, la yaqbalullah, Allah tidak menerima. Apakah Syiah ada di Indonesia? Ada. Apakah Syiah ada pengikutnya di Indonesia? Ada. Dan tidak sampai terus kepada kita semua Syiah itu. Amin ya Allah. Allah lindungi kita, Allah bilang. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, apa itu? Bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi labbaik ya Husain. Mereka menambahkan syahadatain wa asyhadu anna Aliya waliyullah, dan aku bersaksi bahwa Ali waliyullah, dan seterusnya. Di dalam azan mereka tambah, setelah hayya 'ala shalah, hayya falah, mereka nambahkan untuk meyakini bahwa Ali waliullah. Sudah Ali ayahnya Husain, Husain juga dibawa-bawa juga. Sehingga kalau kita telusuri dari mana asal muasal daripada Syiah, ini adalah pekerjaan hasutan dari orang Yahudi yang masuk Islam di Madinah, yang sejak Rasulina Ali masih hidup sudah menghasut umat Islam dengan menyampaikan di masjid, di mana-mana mereka dia temui mereka kaum beriman sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka orang Yahudi yang jadi Muslim ini yang menyimpan kemunafikan di hatinya selalu mengatakan seharusnya yang menjadi khalifah adalah Ali, dia yang lebih berhak. Ali adalah wakil Tuhan. Kedudukan Ali sangat tinggi, dan seterusnya mereka sampaikan. Suatu waktu ketahuan dengan Sayyidina Ali, dipanggil orang itu, dihukum, tapi paham itu sudah menghujam ke dalam hati. Itulah asal muasal Syiah, otak kejailan dari orang Yahudi, sehingga Syiah dekat dengan orang-orang Yahudi. Jadi tidak mungkin Syiah mau membela Palestina, sekalipun Israel sudah begitu jahatnya. Karena sejarah menunjukkan yang mengeluarkan paham ketika Yahudi dikatakan musyrik, ingkar dengan mengatakan Uzair anak Tuhan, mereka tidak nyerah. Terus mereka paham itu, mereka bawa. Akhirnya Husain dibesar-besarkan, Ali dan Husain dibesar-besarkan. Hanya orang yang dibimbing oleh Allah hatinya, yang tidak tertipu dengan gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan yang menyesatkan pada zaman kita ini. Maka itulah hati kita terus minta dibimbing, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau ada di tayangan media YouTube Syiah, jika jamaah belum kuat kepahamannya, hindari tayangan-tayangan itu. Mereka punya channel, mereka punya gerakan yang sistematis. Di Indonesia ada di Islam Center, Islamic Center Jakarta, diberikan kesempatan pada mereka setiap tanggal 10 Muharram untuk melakukan peringatan meninggalnya Sayyidina Husain.
mereka nangis-nangis, nyanyi-nyanyi. Dan mereka menyanjung-nyanjung itu semua. Di Jakarta, di Surabaya, dan mungkin di beberapa tempat sudah ada syiar ini. Kemudian, karena di Indonesia bebas dalam menjalani keyakinan, ternyata akhirnya bisa kita saksikan seperti ini. Bermacam-macam aliran, bermacam-macam keyakinan, karena ada jaminan undang-undang dasar itu. Tinggal kita menguatkan benteng keimanan kita semuanya. Jangan sampai kita tersesat atau jangan sampai kita disesatkan. Berpegang teguh pada petunjuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah jelaskan pada kita, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela, mencaci maki, apalagi seperti Syiah mengkafirkan, menetapkan sahabat yang mulia itu, Sayyidina Abu Bakar, Aisyah itu putrinya, final di dalam neraka. Keyakinan yang sama sekali tidak ada kebenaran di situ. Ini kita pegang teguh. Jangan kita caci maki sahabat-sahabat daripada Rasulullah SAW. Karena kalau kita mencaci sahabat dari Rasulullah SAW ini, ibadah fardu dan sunnah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bacakan ini dan jamaah ikuti saya supaya tertanam di hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasubbu ashabi faman sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. La tasubbu ashabi faman sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. La tasubbu ashabi faman sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Wa afdalun nisa'i Maryamu binti Imran. Kemudian sudah cukup itu. Kemudian seutama wanita di bumi ini sampai datang hari kiamat adalah Maryam binti Imran. Maryam itu siapa? Anaknya Imran. Siapa nama ibundanya? Hannah. Ibunda Maryam namanya Hannah. Punya anak Maryam ini Isa alaihi salam. Isa alaihi salam dianggap dijadikan Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Maryam wanita suci yang ketika dia belum dijadikan oleh Allah di alam rahim ibundanya Hannah, Imran nazar, jika aku memiliki dikaruniai anak, aku serahkan kepada Allah. Hamilah Hannah. Setelah hamil, dia berkata, ya Allah, aku hamil. Dan saat dia melahirkan, dia sampaikan, ya Allah, aku melahirkan seorang anak perempuan. Diserahkanlah akhirnya Maryam ini di Baitul Maqdis. Itu di Masjid Baitul Maqdis, itu dibuatkan tangga. Ada mihrab di atasnya. Kalau mau
ketemu mesti naik tangga. Maryam kecil tinggal di situ. Siapa yang mengurus? Nabi Zakaria. Saat Nabi Zakaria datang di waktu siang, di waktu makan siang, Nabi Zakaria alaihissalam melihat hidangan. Bertanyalah kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana bagimu makanan ini, wahai Maryam? Maryam menjawab, "Wa min indillah," itu dari sisi Allah. Begitulah Maryam, bukan nabi, tapi dapat hidangan yang Allah kirimkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan itu tidak ada di sekitaran Baitul Maqdis yang masak. Tidak ada wanita yang masak makanan itu. Makanan itu dari sisi Allah, bukan makanan yang dimakan oleh manusia di sekitaran Baitul Maqdis. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah memberikan kabar bahwasanya Allah yubasyiruki, mengabarkan kabar gembira kepadamu Maryam, engkau akan mengandung seorang anak. Kata Maryam, bagaimana aku akan mengandung? Lam yamsasni basyarun, tidak ada seseorang laki-laki pun yamsasni, yang menyentuh aku. Bagaimana aku bisa? Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan perkataan Allah, "Wa alayya hayyinun," membuat kamu hamil itu bagiku Allah hayyin, gampang, mudah sekali. Maka ditiupkanlah oleh malaikat Jibril ruh daripada ruh Allah Subhanahu wa taala di baju gamisnya. Baju gamis. Ditiupnya dari sini. Dari sini masuk angin itu. Bukan ditiup, bukan, dari sini. Hamilah Maryam. Hamil langsung. Saya meyakini pendapat dari ulama di dalam kitab tafsir yang saya baca, hamilnya itu seketika. Itu yang saya yakini. Tidak melalui proses 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 9 bulan 10 hari. Tapi ada ulama yang berpendapat hamilnya normal seperti manusia biasa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya berpegang meyakini pada pendapat pertama. Sebab sebelum saya baca kitab tafsir ini sudah jadi bahan pemikiran saya. Bagaimana Maryam hamilnya itu? Sedangkan tidak ada orang yang bisa menemuinya. Dan hamilnya ternyata ditiupkan ruh daripada ruh Allah Subhanahu wa taala, ruh kehidupan itu. Hamil, langsung hamil. Jadi nggak ada pakai ngidam. 3 bulan rasa pengen ini pengen itu, nggak ada. Langsung hamil. Kemudian saat akan melahirkan, Allah wahyukan kepada Maryam, keluar kamu dari mihrab. Di situ dia disuruh keluar dari Baitul Maqdis dalam keadaan ketakutan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kalau aku sampai melahirkan. Akhirnya Allah menguatkan Siti Maryam. Jangan kamu takut. Nanti setelah bayi ini lahir, beri nama Isa, itu nama sudah Allah siapkan. Dan apabila nanti kaummu, siapa maksudnya? Keluarga besarnya, dari Imran, dari Hana, bertanya-tanya, anak siapa ini? Bagaimana kamu bisa melahirkan tanpa seorang suami, tanpa seorang ayah, tanpa seorang laki ini? Suruhlah, katakanlah, aku berpuasa dari berbicara. Dan setelah itu kamu katakan, suruhlah bayimu itu yang menjawab pertanyaan mereka semua.
Maka saat digendong dalam buayan itulah Nabi Isa alaihissalam menjawab pertanyaan penasarannya keluarga besarnya itu. Nabi Isa mengatakan, Inni Abdullahi wa Rasuluh. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Atau saya pakai bahasakan Indonesia saja, Nabi Isa mengatakan, aku hamba Allah dan aku Rasul Allah. Dan seterusnya, ayatnya panjang. Bagaimana itu mereka bisa menerima? Bisa, karena bayi bisa bicara. Maka orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa ini manusia suci. Ibunya juga suci. Tidak pernah terkena perbuatan atau melakukan perbuatan dosa. Orang suci seperti ini mesti disucikan, diagung-agungkan. Jadilah Nabi Isa itu dianggap anak Tuhan. Sampai akhirnya mereka makin ke sini, umat-umat Kristiani itu menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Di antara Allah, Nabi Isa itu Tuhan yang ketiga, salisus salasa. Apa lantarannya? Itu tadi keadaannya Nabi Isa seperti itu, keadaan ibunya seperti itu. Dan Maryam alaihissalam ini terus bertahan dalam kesuciannya. Nabi Isa Allah jaga, Allah pelihara. Dipelihara, dijaga dari apa? Dari perbuatan dosa, puncaknya dari rencana jahat pembunuhan oleh orang-orang Yahudi. Allah sudah beritahukan sebelum Nabi Isa itu direncanakan untuk dibunuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan rencananya. Aku akan angkat engkau Isa. Tapi orang-orang Nasrani tidak pernah meyakini itu, bahwa yang disalib menurut mereka adalah Nabi Isa. Jadi ibunya Nabi Isa ini wanita yang paling mulia. Kama tamadahu ar-Ramli, demikian yang jadi pegangan Asy-Syaikh Ramli. Summa Fatimatu, wanita yang mulia kedua setelah Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa Khadijah, kemudian Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Summa Aisyah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Summa Asyatu imraati Fir'aun, kemudian Asia istri Fir'aun. Di sini ada Aisyah. Ada Aisyah di sini, wanita mulia. Tapi oleh orang Syiah, Aisyah ini dilaknat, dikutuk. Ia finnar, dia di dalam api neraka. Mana dasarnya? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Maryam, innallaha astafaki. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah istafaki, memilih engkau. Istafa ikhtar, memilih engkau. Wa tahharaki, dan mensucikan engkau. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilih engkau atas wanita-wanita di seluruh alam ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Tabrani bersabda, Khairun nisa'il alamina, sebaik-baik wanita di alam semesta ini, Maryamu binti Imran. Pertama Maryam binti Imran, summa Khadijah binti Khuwailid, kemudian Khadijah binti Khuwailid. Khadijah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Summa Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga Fatimah. Ini Fatimah ini istrinya Sayyidina Ali.
punya anak Hasan dan Husain. Ini yang menyaksikan wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah. Ada anak perempuan yang lain, Ummu Kulsum, Ruqayyah, itu anak-anak perempuan Rasulullah SAW, tapi wafat semua. Setelah Fatimah urutannya wanita yang utama di alam semesta ini, summa Asyatu mar'ati Fir'aun, baru Asia istri Fir'aun. Urutannya. Kita menekankan di sini Aisyah dinyatakan adalah wanita yang utama. Tapi mengapa Aisyah itu dikutuk-kutuk, dilaknat-laknat? Itulah jemaah sekalian, jangan kita mengikuti orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, tidak mengikuti ajaran tuntunan daripada Rasulullah SAW. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna afdalal quruni al-qarnul ladzi ijtama'u bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi summa allazina yalunahum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain khairukum qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Dan di antara perkara yang wajib kita yakini bahwa sebaik-baik zaman, waktu adalah waktu di mana mereka para sahabat atau orang-orang yang berkumpul hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah zaman yang paling baik. Wa amanu bihi, lalu mereka yang hidup di zaman Rasulullah itu yang mereka beriman. Ada yang hidup di zaman Rasulullah tidak beriman. Yang beriman itu yang manusia-manusia yang afdal, yang utama. Siapa mereka? Para sahabat. Setelah mereka siapa? Summal ladzina yalunahum. Setelah para sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang-orang yang mengikuti di belakang mereka. Itulah tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Orang yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dasarnya adalah sabda Rasulullah dalam dua hadis yang sahih. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian zaman orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang bersamaku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti aku. Qala Imran bin Hasin. Imran bin Hasin berkata, "Fala adri aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi marrataini aw thalatha." Aku tidak tahu apakah Rasulullah mengatakan dalam hadis itu setelah zamannya dua kali, yalunahum summa yalunahum, atau tiga kali, aw thalatha. Summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Was sahih, kemudian yang benar, annal murada, bahwa yang dimaksud bil qarni pada kurun itu adalah al-jilu, yakni generasi yang baru. Kornu atau koron itu bisa arti tanduk. Jadi Zulkarnain orang yang memiliki dua tanduk. Juga bisa bermakna zaman atau waktu. Yang benar dimaknai kurun itu adalah al-jilu, generasi baru. Fal qarnul awal, generasi yang baru, yang pertama. Siapa mereka? As-sahabah, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yanqaridu,
sampai para sahabat itu habis, nggak tersisa. Apa yang membuat mereka habis tidak tersisa? Zaman, waktu. Bagaimana mereka maksudnya habis? Mereka wafat. Habis sudah semua. Ini kita satu zaman. Ntar udah zaman kita nih, kita udah wafat semuanya, nanti ada generasi baru, penerus-penerus kita, anak-anak kita. Wal qarnusani, kemudian generasi kedua, at-tabi'un, orang-orang yang mengikuti sahabat, hatta yanqaridu, sampai mereka itu habis, wafat semua. Wal qarnus salis, dan generasi ketiga, tabi'ut tabi'in hatta yanqaridu. Disebut tabi'ut tabi'in, itu generasi ketiga. Wal asahhu, dan yang lebih sah lagi, annal qarna, bahwa kurun yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum qarni, adalah mi'atus sanatin, 100 tahun. Jadi satu generasi itu berlakunya 100 tahun. Rasulullah dengan para sahabat 100 tahun. Habis nih 100 tahun para sahabat. 100 tahun kedua generasi tabi'in, yang orang-orang tabi' yang mengikuti sahabat. 100 tahun lagi dia masanya. Udah berapa tahun? Udah berapa tahun? 200. Tabi'in itu tahun kedua, abad kedua, udah di 200 tahun. Tabi'un tabi'in, orang yang mengikuti tabi'in itu 100 tahun lagi jatahnya. Jadi 300 tahun. 300 tahun inilah khairukum qarni, sebaik-baik zamanku. Al-Imam Ismail Asy-Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Maka beliau lahir di tahun apa namanya? Kan generasi pertama sahabat, generasi kedua tabi'in, generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu an lahir tahun 150 Hijriah. Berarti hidup di zaman tabi'in. Cek yang lain, sehingga kalau yang lain dulu lah. Ini yang jadi imam-imam dulu. Imam Abu Hanifah lahir tahun 90 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir tahun 90 Hijriah, masih dalam 1 sampai 100 tahun. Berarti ini abad pertama. Begitu seterusnya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ini mereka hidup di zaman yang terbaik menurut Rasulullah. Bukannya Wahab bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan. Jadi jangan itu yang dibesar-besarkan. Bukan. Ini empat ini generasi yang hidup, yang lahir di zamannya keemasan, zamannya yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Jadi hitungannya per 100 tahun. 5 ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya pada apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa satu kurun itu 100 tahun. Annahu masaha ala ra'si yatim, bahwa Rasulullah menyentuh kepala anak seorang yatim, yang yatim. Wa qala lahu, dan Rasulullah berkata kepada anak yatim itu, ishqarnan, hiduplah kamu, ishqarnan, hiduplah kamu pada satu masa. Fa'asya mi'ata am, Rasulullah katakan begitu sambil menyentuh kepalanya, ishqarnan fa'asya mi'ata am. Anak yatim itu hidup usianya sampai 100 tahun.
Summa kullu qarnin, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma min amin au ma min yaumin illa wallazi ba'dahu syarrum minhu. Rawahul Bukhari wa Tirmizi. Tidak ada di suatu masa atau di satu daripada suatu hari, melainkan waktu-waktu setelahnya adalah syarrum minhu, yang paling buruk daripada itu. Jadi setelah masuk pada kita sekarang ini, terus bukan makin baik, makin baik, makin baik, terus muncul yang dulu sudah ada ngaku nabi palsu, sekarang ada lagi, terus begitu. Jamaah rahimakumullah. Maka ulama dalam hadis khairukum qarni ini menjadi patokan. Siapa orang yang lahir di 100 tahun, akhir dari 100 tahun, mereka disebut dengan mujaddid. Dan itulah imam kita, Imam Syafi'i, lahir 150 Hijriah sebagai mujaddid, pembaharu yang menata, mengatur lurusnya jalan hukum agama kita ini. Wa yajibu ittiba'u salafis salih fi aqwalihim wa af'alihim. Kemudian wajib mengikuti salafus salih, orang-orang terdahulu yang saleh, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, fi aqwalihim, dalam ucapan mereka kita ikuti, wa af'alihim, perbuatan mereka, wa fi ma ta'awwaluhu wastambatuhu, dan pada apa-apa yang mereka itu mengambil, mencari dasar-dasar hukum, menjadikan pegangan bagi umat Islam setelah para sahabat ini. Dulu belum pernah muncul pertanyaan kodok hukumnya bagaimana, bertinju hukumnya bagaimana, adopsi anak hukumnya bagaimana, bukan masturbasi, pengguguran anak hukumnya bagaimana. Muncul persoalan-persoalan fikih hukum itu semuanya. Nah, itulah kerjaan daripada ulama-ulama yang pada akhirnya para ulama-ulama ini menjadikan kita paham, mengerti, tidak keluar jauh dari ajaran agama ini. Waqtifa'u asarihim batinan wa zahiran, wajib bagi kita mengikuti asar, maknanya asar as-sunnah, alamatun baqiyah, jejak mereka batin maupun zahir, kita ikuti. Faman ata'a bi zahirihi duna batinihi bahwa asin wa laysa bimuti. Siapa orang yang taat mengikuti pada zahirnya, batinnya tidak mengikuti, maka itu orang maksiat, orang yang melakukan maksiat, orang yang durhaka, bukan orang yang taat. Qala al-allamah, kemudian al-alamah al-Laqani berkata, wa kun kama kana khiyarul khalqi halifu hilmi tabi'an lil haqqi fa kullu khairin fi ittiba'i min salafin wa kullu syarrin fi ittida'i min khalfi. Jadilah kita sebagaimana orang yang paling baik di dalam kita mengikuti orang-orang salafus saleh dalam kebenaran. Dan pada tiap-tiap kebaikan itu, di dalam mengikuti adalah di dalam mengikuti orang-orang terdahulu, dan pada tiap-tiap keburukan itu adalah orang pada letaknya pada orang-orang yang melakukan bid'ah, hal-hal yang baru yang ada pada generasi khalaf, generasi belakangan. Jangan kita ikuti jamaah sekalian. Kita ikuti salafus saleh, ulama-ulama, guru-guru kita yang mewarisi kemuliaan, mewarisi keluhuran, baik ilmu maupun akhlaknya yang mulia. Jangan tertipu dengan gelar-gelaran doktor, ilsi dan lain-lain. Lihatlah tanda kealiman seseorang dari perilakunya, dari akhlaknya, dari tutur katanya, dan perilaku perbuatannya mencerminkan dirinya orang yang mengamalkan ilmunya, bukan orang yang hanya pandai berkata-kata, berbicara tanpa bukti amal yang nyata.
Berikutnya wajibul imanu bil auliyai, dan wajib mengimani pada wali-wali Allah. Wali dari kata wala, itu artinya an-nasr, pertolongan. Jadi seorang wali itu pada makna asalnya orang yang ditolong Allah, yang nantinya dia akan menjadi orang yang memberikan pertolongan pada orang lain. Dalam kamus umum, wali itu man waliya amra ahad. Wali adalah orang yang mengurus urusan seseorang. Wali. Maka benar kalau arti umum, wali kota, wali murid, wali kelas. Tapi wali ini yang dimaksud adalah wali di dalam firman Allah ayat 62 surat Yunus. Maka siapa orang faman ankar wujudahum kafara limusadamatil Quran, yang tidak percaya pada wali-wali Allah ini, mereka itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Kenapa saya mesti sampaikan ini dengan tegas? Wali Songo itu tidak diakui oleh mereka sekarang ini. Wali Songo itu tokoh fiktif, tokoh karangan, tidak ada bukti. Itu sekarang, orang generasi sekarang. Kalau mereka begitu, mereka angkar. Mereka itu mengingkari wujudahum, keadaan, keberadaan para wali-wali Allah itu. Lalu siapa mereka yang mereka sebut wali itu? Kata mereka, orang yang beriman, beramal soleh, wali. Diri mereka wali. Kalau begitu. Nah, wali Songo tidak ada. Tidak ada kata mereka. Mereka ingkari. Karomah-karomah wali itu tidak ada. Dan ziarah ke kubur mereka itu syirik, itu perbuatan syirik. Itu orang sekarang. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT menerangkan tentang wali ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa kaza yajibu i'tiqadu karamatihim, dan begitulah wajib i'tiqad karamatihim, keramat-keramat mereka para wali-wali Allah itu wajib kita percaya. Beras jadi pasir, pasir jadi beras. Kalau itu karamah daripada para wali, wajib kita percaya. Air bisa jadi apa, wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Karena itu bagian dari karamahnya para wali-wali Allah. Kapan kita mempercayai karamah mereka? Fi hayatihim, pada saat mereka hidup, wa ba'da wafatihim, dan setelah mereka wafat. Maka kita tetap setelah mereka para wali wafat, kita berziarah. Karena ada karamah kemuliaan Allah itu, masa ia habis setelah orang wafat, karamahnya habis? Mana ada aturan begitu. Karamah Allah yang Allah berikan kepada para wali-wali ini, kekasih-kekasihnya ini, di masa walinya hidup sampai wali-wali Allah ini wafat. Di alam barzah dia hidup, karomahnya terus hidup. Tidak ada karomah mati. Kalau karomah mati, sama saja ilmu juga ikut mati. Saudara punya ilmu semasa hidup, mati saudara, ilmu saudara mati, rugi apa tidak? Nggak bisa dong mewarisi, diwariskan. Orang alim mati, habis juga ilmunya. Mana ada seperti itu. Karamah yang Allah berikan saat wali-wali Allah itu hidup, sampai mereka itu wafat, karamah itu tetap ada.
Sehingga kata Syekh Saman Al-Madani, siapa menyebut namaku 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdi, aku akan datang menolongnya. Itu maksudnya karomah daripada Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Ada orang menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallah, Sayyidi Syekh dan lain-lain sebutan. Sebut namanya, maka dia akan mendapatkan karomah-karomah. Itu juga termasuk karomah. Padahal Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirah telah wafat ratusan tahun yang lalu. Karomahnya masih ada. Jadi kita meyakini karomah para wali itu sejak mereka hidup sampai mereka terus kita percaya. Apa itu karomah? Wal karomatu amrun khariqun. Karomah itu perkara yang menyalahi lil adati, pada kebiasaannya. Kita kalau nggak makan lapar, nggak minum haus. Untuk hilang lapar harus makan, untuk hilang haus kita harus minum. Itu adat, hukum adat. Khariqul adat, tidak makan bisa kenyang, tidak minum bisa tidak haus. Itu khariqul adat. Saudara enggak belajar, pinter apa enggak? Bagaimana pinter enggak belajar? Maka adat, hukum adat mau pinter harus belajar. Khariqul adat, di luar dari adat tidak belajar pinter. Khariqul adat. Berapa jam kita berjalan dari sini ke Bandung? 2 jam, 3 jam. Hukum adat. Di mana bisa ketahuan 3 jam? Ada rumusnya. Kecepatan 60 km per jam atau 120 km per jam dengan jarak sekian kilo akan sampai pada ketentuan jam sekian. Itu khariqul adat. Apa itu adat? Tapi ada khariqul adat di luar dari adat. Sekali dia ngucap sampai, namanya khariqul adat. Saudara mau ketemu seseorang, pasti keluar rumah menuju orang itu. Itu hukum adat. Ada di luar hukum adat. Saudara pengen ketemu, jeret orang yang ada di depan saudara. Bagaimana itu? Jangan heran, itu namanya khariqul adat. Di luar dari kebiasaan hukum-hukum adat yang berlaku. Itu karomah. Maka di dalam kitab Sirrul Asrar, karomah itu kalau dibicarakan oleh wali-waliullah seperti lelaki men, lelaki head. Perempuan head cerita malu apa enggak? Gue lagi men ini, malu apa enggak? Malu. Apalagi lelaki ngomongin karomah, udahnya dia nggak mungkin head pakai cerita lagi. Hal yang sangat tidak boleh diceritakan. Begitu maksudnya. Jadi karomah yang dimiliki para wali-wali itu yang mengetahui adalah siapa? Orang-orang terdekatnya, murid-muridnya, pencinta-pencintanya, atau para muhibbin, pencinta-pencintanya. Bukan dari wali-wali itu yang memberitahukan saya karomah saya ini dan sebagainya. Wal karomatu, dan karomah tadi adalah perkara yang menyalahi adat. Yazharu ala yadi abdin zahirus salahi ghairu makrunin bid'ah nubuwah, yang nyata. Nih, pada wali-wali yang berkaromah itu, ulama-ulama yang berkaromah itu, kesalehan pada dirinya itu nyata. Mukanya kita pandang enak, mukanya kita pandang sejuk, mukanya, wajahnya kita pandang bertambah ingat kita kepada Allah. Itu cirinya, solehnya itu, kesolehannya nyata, zahir nyata, meskipun tidak diikuti dengan pengakuan dirinya seorang nabi. Wa kullu zalika warada bil kitab wa sunnah, demikianlah telah warid di dalam kitab Al-Quran dan Sunnah. Wa ajma'at alaihi al-ummah,
dan telah sepakat umat ini qabla zuhuril mukhalifina, sebelum nyata adanya orang-orang yang menentang, orang-orang yang mengingkari. Wa kullu ma kana kadzalika fal imanu bihi wajib, dan segala apa yang ada pada para wali-wali Allah itu yang Allah berikan, kita iman, kita percaya, dan itu hukumnya wajib. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Cukup lama juga taklim kita ini, hitung-hitung bayar yang kemarin nggak ngaji. Kemarin nggak ngaji ini jam segini masih di Bogor, macetnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah terus kepahaman kita, menguatkan iman Islam kita. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.